Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Rumah kami selalu terasa luas. Terlalu luas untuk hanya dihuni 3 orang. Jadi, ketika ayah mengusulkan untuk menyewakan kamar belakang yang dulunya gudang kepada seorang mahasiswi, ibu setuju. Apalagi, ibu sering dinas keluar kota sebagai konsultan lingkungan, dan ayah bilang rumah akan terasa lebih aman jika ada nyawa tambahan di sana. Namanya Cindy Maya. Kasian, dia mahasiswi beasiswa dari luar daerah. Anaknya sopan dan rajin, ujar ayah saat kami makan malam. Beberapa hari kemudian, Cindy datang. Wajahnya manis, rambutnya dikuncir kuda, dan ia selalu memakai kemeja flanel yang tampak sedikit pudar. Kesan pertamanya adalah polos dan tidak berbahaya. "Mohon bantuannya ya Mbak Maya, Om," ucap Cindy sambil membungkuk sopan saat pertama kali menaruh barang-barangnya. Ibu menyambutnya dengan hangat sebelum berangkat dinas ke Kalimantan selama sebulan. "Titip ayah dan Maya ya Cindy, anggap saja rumah sendiri." Kalimat ibu itu yang seharusnya menjadi bentuk keramahan, kini terasa seperti sebuah kutukan bagi Maya. Seminggu pertama berjalan normal. Cindy berangkat pagi ke kampus dan pulang sore hari, lalu mengunci diri di kamar untuk belajar. Ayah pun tampak seperti biasanya, pulang kantor, menonton berita, dan sesekali bertanya pada Cindy apakah fasilitas di kamarnya berfungsi dengan baik. Namun, Maya mulai merasakan ada atmosfer yang bergeser. Suatu sore, Maya pulang lebih awal dari kampus. Ia melihat pintu kamar belakang terbuka sedikit. Ayah ada di sana, berdiri di ambang pintu, sedang membantu Cindy membetulkan rak buku yang miring. "Terima kasih ya Om, kalau tidak ada Om, Cindy tidak tahu harus minta tolong ke siapa." Suara Cindy terdengar sangat lembut, sedikit mendayu, berbeda dengan suaranya yang biasanya formal. "Sama-sama Cindy, jangan sungkan, kalau ada apa-apa langsung bilang ke Om saja, jangan ke Maya atau Ibu. Takutnya mereka repot," jawab ayah. Maya berdiri di lorong, merasa ada yang ganjil. Mengapa ayah harus menekankan agar tidak melapor padanya atau ibu? Bukankah kami satu keluarga? Malam itu saat ayah mengira Maya sudah tidur, Maya mendengar langkah kaki pelan di lorong menuju dapur. Ia mengintip dari celah pintu kamarnya. Ia melihat ayah membawakan segelas susu hangat dan sepiring buah potong menuju kamar belakang. Padahal, ayah jarang sekali mengupas buah untuk ibu, apalagi untuk Maya. Maya kembali ke tempat tidurnya dengan perasaan tidak nyaman. Ia mencoba menepis pikiran buruknya. Mungkin ayah hanya merasa kasihan karena Cindy jauh dari orang tuanya, pikirnya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah alarm kewaspadaan mulai berbunyi. Rumah ini bukan lagi sekedar tempat tinggal. Rumah ini mulai terasa seperti panggung sandiwara yang naskahnya tidak Maya ketahui. Sejak kedatangan Cindy, rutinitas malam di rumah kami seolah memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah saat lampu ruang tamu masih menyala, di mana kami bertiga makan malam dengan percakapan formal yang kaku. Wajah kedua adalah saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat dunia seharusnya tertidur. Malam itu, Maya terbangun karena rasa haus yang mendera. Ia melirik jam digital di nakas, 02.15 pagi. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara di lantai kayu, ia keluar menuju dapur. Namun, langkahnya terhenti di dekat lorong yang membatasi ruang tengah dan kamar belakang. Lampu dapur tidak menyala, namun ada cahaya temaram yang merembes dari arah kamar Cindy. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat. Dari celahnya, Maya mendengar suara bisikan. Bukan bisikan orang yang sedang menelepon, melainkan percakapan dua orang yang berada dalam satu ruangan. "Masih pegal? Cindy tambahkan minyaknya ya." Itu suara Cindy. Nada bicaranya tidak lagi sopan dan berjarak seperti saat di depan Maya. Suaranya terdengar sangat rendah, hampir seperti denguran kucing. Ia di bahu sebelah kanan,
Di situ titik pegalnya. Sebuah suara berat menjawab. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia mengenali suara itu. Suara yang biasanya membacakannya dongeng saat kecil. Suara yang selalu memberikan nasihat bijak setiap pagi. Itu suara ayah. Maya memberanikan diri mendekat, menempelkan telinganya ke dinding sedingin es. Tawa kecil terdengar dari dalam. Om Ardi terlalu banyak kerja sih. Ibu kan lagi jauh. Jadi biar Cindy yang urus Om selama ibu nggak ada. Anggap saja ini layanan ekstra. Karena Om sudah baik sekali mengizinkan Cindy tinggal di sini dengan harga murah. Cindy terkekeh. Kamu memang pintar menyenangkan orang, Cindy. Kadang Om merasa kamu lebih mengerti kebutuhan Om daripada ibu, sahut ayah dengan nada yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Ia merasa mual. Bayangan ayahnya, seorang kepala keluarga yang dihormati, seorang suami yang selama ini tampak setia, sedang berada di kamar seorang mahasiswi yang usianya bahkan hanya terpaut 2 tahun dari Maya. Maya kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia tidak jadi mengambil air minum. Rasa haus itu hilang, digantikan oleh rasa pahit yang menyesakkan dada. Esok paginya, suasana di meja makan terasa sangat kontras. Ayah duduk membaca koran sambil menyesap kopi, sementara Cindy sibuk menyiapkan roti bakar dengan riang. Pagi Mbak Maya, semalam tidurnya nyenyak? Aku tadi malam belajar sampai larut, takut kalau suaraku ganggu, ujar Cindy dengan senyum polos yang kini terlihat sangat menjijikan di mata Maya. Maya menatap ayah. Pria itu hanya tersenyum tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Seolah ia tidak baru saja mengkhianati istrinya di kamar belakang rumahnya sendiri. Iya, nyenyak sekali, jawab Maya singkat, matanya menatap tajam ke arah tangan Cindy yang dengan sengaja meletakkan piring di dekat tangan ayah, membiarkan jemari mereka bersentuhan selama 1 detik yang sengaja. Maya menyadari satu hal, Cindy bukan sekadar penyewa tamar yang butuh bantuan. Dia adalah predator yang tahu persis titik lemah seorang pria paruh baya yang kesepian, dan ayahnya adalah mangsa yang dengan sukarela menyerahkan diri. Maya tidak bisa lagi melihat rumahnya dengan cara yang sama. Setiap sudut ruangan kini terasa seperti menyimpan rahasia busuk. Namun, ia tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan pendengaran di tengah malam. Ia butuh bukti nyata. Kesempatan itu datang saat hari Sabtu pagi. Ayah pergi bermain golf, hobi mahalnya yang belakangan ini semakin sering dilakukan, dan Cindy pamit pergi ke perpustakaan kampus. Namun, Maya memperhatikan bahwa Cindy pergi dengan terburu-buru dan membiarkan jendela kamar belakangnya sedikit terbuka. Dengan jantung berdegup kencang, Maya menyelinap ke halaman belakang. Ia memanjat ambang jendela dan masuk ke dalam kamar Cindy. Bau kamar itu sangat berbeda dengan saat pertama kali Cindy pindah. Jika dulu baunya hanya sabun cuci murah, kini ada aroma parfum high-end yang manis dan berat. Maya mulai memeriksa lemari pakaian yang pintunya tidak tertutup rapat. Di sana, di antara kaos-kaos flanel yang sengaja digantung di depan sebagai kedok, Maya menemukan deretan pakaian baru yang masih memiliki label harga. Gaun sutra, pakaian dalam berbahan renda yang mahal, dan sebuah tas tangan branded yang harganya setara dengan 3 bulan gaji rata-rata pegawai kantoran. Mahasiswi beasiswa tidak mungkin punya ini, bisik Maya, tangannya bergetar memegang tas tersebut. Maya kemudian beralih ke meja belajar. Di sana, di bawah tumpukan buku diktat yang tampak jarang dibuka, ia menemukan sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru merah. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas dengan liontin permata. Maya mengenali kotak itu. Itu berasal dari toko perhiasan langganan ayah, toko yang sama tempat ayah membelikan kado ulang tahun untuk ibu tahun lalu. Tiba-tiba, suara mobil ayah terdengar masuk ke garasi. Maya tersentak. Ia segera meletakkan semua barang kembali ke tempatnya seakurat mungkin dan melompat keluar jendela tepat sebelum pintu depan terbuka. Ia bersembunyi di balik pohon mangga, mengatur nafasnya. Tak lama kemudian, ia melihat ayah tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan berjalan menuju kamar belakang melalui pintu samping. Ayah membawa sebuah kantong belanjaan kecil dari sebuah restoran Jepang ternama. Ia masuk ke kamar Cindy dan menutup pintunya. Padahal setahu Maya, Cindy sedang di kampus. Beberapa menit kemudian, sebuah ojek online berhenti di depan rumah. Cindy turun, tapi penampilannya berbeda. Ia tidak memakai flanel. Ia memakai terusan ketat yang ditutupi jaket, dan wajahnya dipulas makeup yang cukup tebal. Ia tidak masuk lewat pintu depan, melainkan menyelinap lewat pintu samping menuju kamarnya sendiri. Maya menyadari polanya sekarang. Ayah dan Cindy memiliki jadwal pertemuan yang sangat rapi di dalam rumah ini, tepat di bawah hidung Maya. "Kamu pikir kamu pintar, Cindy," gumam Maya dari balik pohon. "Tapi kamu lupa bahwa di rumah ini, aku adalah tuan rumahnya, dan kamu hanyalah parasit."
Maya mengambil ponselnya dan memotret kantong belanjaan restoran Jepang yang tertinggal di atas meja teras kamar belakang sebagai bukti pertama. Kecurigaannya bukan lagi sekedar rasa iri atau paranoid. Ini adalah konspirasi penghancuran rumah tangga yang dibiayai oleh uang ayahnya sendiri. Minggu malam biasanya menjadi waktu paling tenang di rumah kami. Ayah biasanya sibuk dengan laptopnya di ruang kerja, sementara aku mencoba fokus pada tugas kuliah di kamar. Namun, ketenangan itu hancur berkeping-keping oleh sebuah bunyi ping yang sangat sederhana dari ponselku yang tergeletak di atas kasur. Aku meraih ponsel itu, mengira ada pesan dari grup kelas, namun namaku membeku saat melihat pengirimnya. Ayah. Isi pesannya bukan pertanyaan apakah aku sudah makan atau pengingat untuk mengunci pintu. Pesan itu berisi, "Sayang, Mbak Maya sudah masuk kamar. Tunggu 10 menit lagi ya, aku bawakan kunci cadangan ruang kerja. Di sini lebih aman daripada di kamarmu. Kursinya lebih empuk untuk kita istirahat. Jangan lupa pakai kalung yang aku kasih kemarin, kamu cantik sekali memakainya." Jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Seluruh tuburku mendingin. Pesan itu jelas bukan untukku. Ayah memanggilku Maya atau Mbak, bukan sayang. Dan kalung itu, kalung yang aku temukan di kotak beludru merah kemarin. Hanya butuh waktu 3 detik bagi ayah untuk menyadari kesalahannya. Pesan itu segera ditarik, deleted for everyone. Namun ayah terlambat. Aku sudah mengambil tangkapan layar, screenshot, hanya 1 detik setelah pesan itu muncul. Tak lama kemudian, muncul pesan baru dari ayah. "Maaf, Mbak, tadi salah kirim. Itu pesan buat teman kantor ayah yang mau pinjam ruang kerja buat lembur. Salah ketik panggilannya, ayah lagi ngantuk." Aku menatap layar ponselku dengan rasa muak yang tak tertahankan. Teman kantor dipanggil sayang dan disuruh memakai kalung emas. Kebohongan ayah begitu dangkal, seolah-olah ia menganggapku masih bocah 10 tahun yang bisa dibohongi dengan dongeng sebelum tidur. Aku tidak membalas. Aku mematikan lampu kamarku tapi aku tidak tidur. Aku menempelkan telinga ke pintu. 10 menit kemudian sesuai instruksi di pesan tadi, aku mendengar suara pintu ruang kerja ayah terbuka pelan. Lalu ada langkah kaki yang sangat ringan, nyaris tak terdengar, mendekat dari arah belakang. Klek, pintu ruang kerja ditutup dan dikunci dari dalam. Aku keluar dari kamar dengan kaki telanjang, berjalan sejincit mungkin. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja ayah yang berbahan kayu jati tebal. Biasanya aku masuk ke sini untuk meminta uang saku atau sekedar berdiskusi tentang kampus. Sekarang ruangan ini telah berubah menjadi tempat yang kotor. Dari dalam, aku mendengar suara tawa genit Cindy yang tertahan. "Ih, Om Ardi, kalau Mbak Maya dengar gimana? Dia kan di kamar sebelah," bisik Cindy. "Dia sudah tidur, sayang. Lagi pula dia tidak akan berani lancang mengetuk pintu kalau ayah sedang kerja. Sini, biarkan aku pasangkan kalungnya." Ternyata benar, permata ini jauh lebih bersinar di lehermu daripada di leher ibunya Maya. Dadaku sesak. Ayah baru saja membandingkan Cindy dengan ibu secara langsung. Kalimat itu adalah penghinaan tertinggi bagi setiaan ibu selama 20 tahun ini. Aku kembali ke kamar dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena aku sedih, tapi karena aku marah pada diriku sendiri karena selama ini menganggap ayah adalah pahlawan. Ternyata pahlawanku hanyalah pria lemah yang memuja mahasiswi ingusan di ruang kerjanya sendiri. Aku menatap foto profil ibu di WhatsApp. Beliau sedang tersenyum di tengah hutan Kalimantan, bekerja keras demi masa depanku, tanpa tahu bahwa rumahnya sudah dicemari oleh tamu yang ia izinkan tinggal. "Cukup, ayah," bisikku sambil menatap screenshot pesan tadi. "Permainan ini berakhir sekarang." Pagi itu, suasana di meja makan terasa sangat tegang, setidaknya bagiku. Ayah tampak berusaha bersikap normal, namun ada kegelisahan di matanya saat ia melirikku di balik surat kabar. Cindy, seperti biasa, sudah duduk di sana dengan kemeja flanel kebesarannya, topeng kemiskinan yang kini terlihat sangat menjijikkan bagiku. Aku sengaja duduk tepat di hadapan Cindy. Aku menatap lehernya. Kalung itu tidak ada, tapi ada bekas kemerahan samar di sana. "Cindy, tumben tidak pakai kalung?" tanyaku santai sambil mengoles selai pada roti. Cindy tersentak, tangannya yang memegang sendok sedikit bergetar. Kalung apa ya Mbak Maya? Aku kan tidak punya perhiasan." "Oh ya?" Aku melirik ayah yang tiba-tiba terbatuk kecil. "Kemarin malam aku bermimpi melihatmu memakai kalung permata yang sangat indah. Bagus sekali, seperti kado yang dibeli ayah untuk ibu tahun lalu. Tokonya di Jalan Sudirman itu kan ya?" Ayah meletakkan korannya, wajahnya sedikit menegang. "Maya, bicara apa sih pagi-pagi? Mungkin kamu cuma kurang tidur karena tugas kuliah." "Mungkin juga ya," sahutku sambil tersenyum sinis. "Oh ya Cindy, tadi malam aku tidak sengaja melihat seseorang masuk ke ruang kerja ayah jam 2 pagi. Aku kira ada pencuri, tapi langkahnya ringan sekali, seperti langkah mahasiswi yang mau belajar ekstra." Wajah Cindy berubah pucat pasi. Ia menunduk dalam, mencoba menyembunyikan kepanikannya. "Mungkin itu bayangan saja, Mbak. Aku di kamar kok semalaman, mengerjakan tugas beasiswa." "Beasiswa ya? Hebat sekali kamu, Cindy. Bisa dapat beasiswa sekaligus beli tas branded seharga belasan juta yang ada di lemarimu," balasku telak. "Maya, cukup." Ayah menggebrak meja dengan pelan tapi tegas. "Kenapa kamu jadi suka menuduh orang lain tanpa bukti? Cindy ini tamu di rumah kita. Jaga sopan santunmu."
Aku berdiri, menatap ayah dengan pandangan yang belum pernah kuberikan padanya sebelumnya, pandangan penuh kebencian. Sopan santun. Ayah bicara soal sopan santun di rumah yang kuncinya ayah berikan pada orang asing di tengah malam? Ayah bicara soal sopan santun sementara ibu sedang banting tulang di hutan sana? Ayah terdiam, rahangnya mengeras. Cindy tiba-tiba terisak kecil, akting favoritnya untuk mendapatkan simpati. Maaf Mbak Maya, kalau aku ada salah, aku akan pindah saja. Aku tidak mau Mbak Maya dan Om jadi berantem. Pindah, aku tertawa getir. Jangan pergi dulu Cindy, pertunjukannya baru saja dimulai. Aku hanya ingin memastikan layanan ekstra apa saja yang kamu berikan sampai-sampai ayahku lupa jalan pulang ke hatinya sendiri. Cindy berdiri dan berlari menuju kamar belakang sambil menutup wajahnya. Ayah menatapku dengan amarah yang meluap. Kamu keterlaluan Maya, kamu sudah menghina orang yang tidak bersalah. Ayah pergi meninggalkan meja makan, mengejar Cindy ke kamar belakang. Aku berdiri sendirian di meja makan yang berantakan. Jantungku berpacu cepat, tapi aku merasa pulas. Topeng mereka sudah retak. Mereka tahu aku tahu. Dan sekarang mereka tidak akan bisa tidur tenang di rumah ini lagi. Aku mengeluarkan ponselku. Aku baru saja mengaktifkan fitur cloud pada kamera tersembunyi berukuran kancing baju yang aku pasang di ruang kerja ayah subuh tadi. Silakan berakting Cindy, bisikku. Kamera tidak pernah berbohong. Setelah ketegangan di meja makan pagi itu, rumah menjadi sunyi secara artifisial. Ayah berangkat ke kantor dengan wajah mendung tanpa pamit. Sementara Cindy mengurung diri di kamar belakang dengan alasan trauma. Namun, aku tahu itu hanya cara mereka untuk menyusun strategi baru. Aku mengunci pintu kamarku rapat-rapat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku membuka laptop dan mengakses cloud storage dari kamera mini yang aku selipkan di sela-sela buku tebal di rak ruang kerja ayah, tepat menghadap ke sofa panjang tempat ayah biasa bersantai. Rekaman itu dimulai pada pukul 2.10 dini hari tadi. Di layar, aku melihat pintu terbuka. Ayah masuk lebih dulu, memeriksa lorong dengan waspada sebelum memberi isyarat pada seseorang. Detik kemudian, Cindy masuk. Dia tidak memakai kemeja flanelnya. Dia memakai terusan sutra merah tipis, salah satu barang mewah yang aku temukan di lemarinya. Aku menutup mulutku, menahan mual. Di dalam rekaman itu, tidak ada percakapan tentang tugas kuliah atau kesulitan ekonomi. Ayah duduk di sofa, dan Cindy dengan natural duduk di lantai, bersandar di lutut ayah. Kamu tadi hampir ketahuan Maya saat lewat lorong. Suara ayah di rekaman terdengar berat. Dia anak yang pintar, kita harus lebih hati-hati. Mbak Maya cuma iri Om. Dia nggak suka ada wanita lain yang diperhatikan Om. Cindy menjawab sambil membelai tangan ayah. Tapi tenang saja, selama ibu belum pulang, rumah ini kan milik kita. Lalu, adegan yang paling menghancurkan hatiku terjadi. Ayah mengeluarkan sebuah kotak perhiasan lagi. Bukan kalung, melainkan sepasang anting berlian. Ia memakaikannya ke telinga Cindy sambil membisikkan kata-kata manis yang bahkan tidak pernah ia ucapkan pada ibu saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Ini bonus untuk layanan minggu lalu. Kamu benar-benar membuat Om merasa muda lagi, Cindy. Aku mematikan video itu. Aku tidak sanggup melihat lebih jauh. Layar laptopku menggelap, menyisakan pantulan wajahku yang dipenuhi air mata kemarahan. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah eksploitasi dan pengkhianatan terencana. Cindy menggunakan kemudaannya untuk mengeruk harta ayah, dan ayah menggunakan posisinya sebagai penolong untuk membeli tubuh mahasiswi yang seharusnya ia lindungi sebagai wali kos. Layanan ekstra, bisikku getir. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari ibu masuk. Maya, proyek di Kalimantan selesai lebih cepat. Ibu sudah di bandara, mungkin sampai rumah jam 8 malam ini. Jangan bilang ayah ya, ibu mau kasih kejutan. Jantungku hampir melompat keluar, kejutan. Ibu ingin memberi kejutan pada suami yang sedang asyik membelikan anting berlian untuk wanita lain di rumah mereka sendiri. Aku menatap jam di dinding. Pukul 15. Aku punya waktu 5 jam untuk memutuskan. Apakah aku harus membiarkan ibu masuk ke rumah ini dan hancur berkeping-keping saat melihat semuanya? Atau aku harus membersihkan kekacauan ini sekarang juga? Tidak. Ibu tidak boleh melihat ini tanpa persiapan. Tapi ayah dan Cindy juga tidak boleh lolos begitu saja. Aku mengambil tas tanganku, memasukkan flash disk berisi rekaman tadi, dan keluar rumah. Aku tidak menuju kampus. Aku menuju bandara untuk menjemput ibu, bukan untuk memberikan kejutan manis, tapi untuk menyiapkan senjata perang. Suasana Bandara Soekarno-Hatta sangat ramai. Namun bagiku, dunia seolah bergerak dalam gerak lambat. Aku berdiri di pintu kedatangan, meremas tali tasku hingga buku jariku memutih. Di dalam tas itu, sebuah flash disk terasa seperti bom waktu yang siap meledakkan kebahagiaan keluarga kami selamanya. Maya! Suara itu akrab dan penuh kerinduan. Aku melihat ibu melambaikan tangan.
Wajahnya tampak lelah namun berseri-seri. Ia membawa tas punggung besar berisi sampel tanah dan laporan proyek. Begitu dekat, ibu langsung memelukku erat. Aroma keringat dan hutan Kalimantan yang menempel di jaketnya terasa jauh lebih jujur daripada aroma parfum melati Cindy. "Kenapa jemput ibu? Kan ibu bilang mau kasih kejutan buat ayah," ujar ibu sambil tertawa kecil, melepaskan pelukannya dan menatap wajahku. Seketika, senyum ibu memudar. "Maya, kamu kenapa? Matamu sembab." Aku tidak bisa menahannya lagi. Di tengah keramaian bandara, aku menarik ibu ke sebuah sudut kafe yang sepi. Aku tidak ingin melakukannya di sini, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu melangkah masuk ke rumah itu tanpa perlindungan mental. "Bu, ada sesuatu yang harus ibu lihat sebelum kita pulang." Suaraku bergetar. "Ada apa? Ayah sakit? Atau ada masalah di kampus?" tanya ibu, mulai panik. Aku mengeluarkan laptop, mencolokkan flash disk, dan memutar rekaman dari ruang kerja semalam. Aku memutar bagian di mana Cindy duduk di kaki ayah, dan ayah memakaikannya anting berlian. Ibu diam, benar-benar diam. Aku melihat perubahan di wajah ibu, dari bingung menjadi tidak percaya, hingga akhirnya menjadi pucat pasi. Tangannya yang kasar karena pekerjaan lapangan menutupi mulutnya. Matanya yang biasanya tajam saat meneliti laporan, kini meredup, hancur keping-keping di depan layar kecil itu. "Ini di ruang kerja kita," bisik ibu. Suaranya terdengar sangat rapuh, seolah bisa hancur hanya dengan hembusan angin. "Iya, Bu. Cindy, mahasiswi yang ayah bilang kasihan itu, dia memberikan layanan pada ayah selama ibu tidak ada, dan ayah membayarnya dengan uang tabungan kalian." Ibu menutup laptop itu dengan pelan. Tidak ada tangisan histeris, hanya ada setetes air mata yang jatuh di punggung tangannya. "Ibu bekerja di tengah hutan, panas-panasan, hanya supaya kita bisa renovasi rumah dan kamu bisa kuliah dengan tenang. Dan ayahmu menggunakan rumah itu untuk ini? Kita tidak bisa pulang begitu saja, Bu," ujarku, mencoba menguatkan ibu. "Kita harus masuk ke sana saat mereka sedang bersama. Kita harus ambil semua bukti fisik sebelum ayah sempat menyembunyikannya." Ibu menarik nafas panjang, lalu mengusap air matanya. Sesuatu di dalam diri ibu seolah mengeras. Tatapan matanya yang hancur kini berubah menjadi dingin dan tajam. "Ayo pulang, Maya," ujar ibu dengan nada datar yang mengerikan. Ibu ingin lihat sendiri anting berlian itu di telinga wanita yang kasihan itu. Kami memesan taksi. Sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Ibu hanya menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu jalanan kota Jakarta yang mulai menyala. Aku tahu, saat kami sampai di depan pagar rumah nanti, kehidupan kami yang lama sudah resmi berakhir. Kami bukan lagi menjemput kejutan, kami sedang menuju sebuah eksekusi. Taksi berhenti beberapa rumah dari pagar kami. Ibu turun dengan langkah yang tenang namun berat, seperti seorang prajurit yang sedang menuju medan perang. Kami masuk melalui pintu samping menggunakan kunci cadangan yang aku bawa. Suasana rumah sangat sepi, namun lampu ruang kerja ayah dan lampu kamar belakang Cindy menyala terang. Ibu tidak langsung menuju ruang kerja. Ia melangkah menuju kamar belakang. Wilayah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi seorang penyewa, namun kini menjadi sarang pengkhianatan. Pintu kamar itu tidak terkunci. Ibu mendorongnya perlahan. Di dalam, Cindy sedang duduk di depan cermin kecilnya. Dia tidak sadar kami masuk. Dia sedang memakai gaun sutra merah yang aku lihat di rekaman. Dan yang lebih menjijikan, dia sedang menyemprotkan parfum Chanel milik ibu ke lehernya. Di telinganya, anting berlian pemberian ayah berkilau memantulkan cahaya lampu. "Wangi itu bukan untuk kulitmu, Cindy," suara ibu memecah keheningan. Cindy meloncat kaget hingga botol parfum itu terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Aroma mahal itu seketika menyerbak, memenuhi ruangan dengan bau yang menyesakan. Wajah Cindy berubah putih seperti kertas. Ibu, kok sudah pulang?" Cindy terbata, tangannya gemetar mencoba menutupi anting di telinganya. Ibu melangkah mendekat, matanya tertuju tajam pada anting itu. "Anting yang bagus. Berapa jam yang harus kamu berikan pada suamiku untuk mendapatkan berlian itu?" "Bu, ini bukan seperti itu. Om Ardi cuma kasih pinjam." Cindy mencoba mundur hingga punggungnya membentur lemari. "Jangan sebut nama suamiku dengan mulut kotormu," desis ibu. "Dan lepaskan gaun itu. Itu dibeli dengan uang yang aku hasilkan dari bekerja di bawah terik matahari. Sementara kamu hanya perlu berbaring di rumahku untuk mendapatkannya." Tepat saat itu, ayah muncul di pintu kamar dengan wajah ceria yang langsung luntur saat melihat ibu dan aku berdiri di sana. "Ratna, kamu sudah pulang?"
Ayah menatap kekacauan di lantai, pecahan botol parfum, Cindy yang ketakutan, dan ibu yang berdiri dengan martabat yang terluka namun tetap tegak. Ayah, apa-apaan ini? Ayah mencoba mendekati ibu, tapi ibu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ayah jangan mendekat. Jangan panggil aku Ratna. Kamu sudah menggantikanku dengan layanan ekstra ini, bukan? Ibu menunjuk Cindy dengan dagunya. Aku sudah melihat semuanya, Ardi. Dari kamera di ruang kerjamu, hingga mutasi rekanan yang kamu gunakan untuk membiayai kemewahan wanita ini. Ayah menatapku dengan tatapan menyalahkan. Maya, kamu menjebak ayah. Aku tidak menjebakmu ya. Kamu yang menjebak dirimu sendiri sejak kamu mengizinkan orang asing masuk ke tempat tidurmu. Jawabku dengan suara yang lantang. Ayah sudah menghancurkan segalanya. Ayah bukan lagi pahlawanku. Cindy mulai menangis terseduh-seduh, mencoba mencari perlindungan di belakang punggung ayah. Om, tolong, Cindy takut. Diam kamu, bentak ibu. Ardi, aku beri kamu waktu 10 menit. Usir wanita ini dari rumahku, atau aku akan menelpon polisi dan melaporkan perzinahan ini ke kantor pusatmu. Kamu tahu betul apa yang terjadi pada karirmu jika video di ruang kerja itu tersebar. Ayah mematung. Pria yang selama ini terlihat berwibawa itu kini tampak sangat menyedihkan. Ia terjepit di antara nafsu sesaatnya dan kehancuran masa depannya. Minggu pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi neraka bagi ayah. Ibu tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bernegosiasi di dalam kegelapan. Ia ingin seluruh dunia, atau setidaknya lingkungan perumahan kami, tahu apa yang telah terjadi di balik tembok rumah ini. Maya, buka semua jendela dan pintu depan, perintah ibu dengan suara dingin. Bu, jangan, malu dilihat tetangga, rintih ayah. Ia masih mengenakan piyama, wajahnya kuyu karena tidak tidur semalaman. Ibu menoleh, menatap ayah dengan pandangan yang paling menghina. Malu? Kamu baru ingat kata malu sekarang, setelah berbulan-bulan membiarkan parasit ini memakai parfumku dan tidur di ruang kerjaku. Di kamar belakang, Cindy sedang menangis sambil memasukkan pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper plastik murah yang ia bawa dulu. Tidak ada lagi gaun sutra merah. Ibu memaksanya melepas semua barang yang dibeli dengan uang ayah. Cindy kini hanya mengenakan kaos flanel kusamnya yang lama. Keluar sekarang, ibu menyeret koper Cindy ke teras depan. Suara koper yang diseret di atas paving block menarik perhatian Pak RT yang sedang menyapu jalan dan beberapa ibu-ibu yang sedang membeli sayur di depan rumah. Ibu Ratna, ada apa ini? Kok ada keributan? Tanya Bu Endang, tetangga sebelah yang terkenal paling vokal. Ibu berdiri di teras, suaranya lantang agar terdengar hingga seberang jalan. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jika terganggu, saya hanya sedang membersihkan rumah dari sampah. Mahasiswi yang saya anggap anak sendiri ini ternyata memberikan layanan ekstra kepada suami saya selama saya bekerja di Kalimantan. Bisikan-bisikan langsung pecah, mata semua orang tertuju pada Cindy yang keluar dengan kepala tertunduk dan pada ayah yang berdiri di balik pintu dengan wajah yang merah padam karena malu. Ini anting berliannya Ardi, ambil. Ibu melempar kotak perhiasan itu ke arah ayah. Kotak itu jatuh di lantai, terbuka, dan berliannya berkilau di bawah sinar matahari pagi, kontras dengan situasi mereka yang suram. Cindy mencoba berlari menuju jalan raya, namun koper plastiknya pecah karena ditarik terlalu kasar oleh ibu, membuat beberapa pakaian dalam mahalnya tercacar di jalanan. Beberapa warga menutup mulut, yang lain mencibir terang-terangan. Pergi kamu Cindy, dan jangan pernah kembali ke lingkungan ini lagi, atau aku pastikan pihak kampusmu menerima rekaman video perlakuan menjijikanmu ini. Teriakku, melepaskan semua kemarahan yang kupendam. Cindy memunguti pakaiannya dengan terburu-buru, lalu lari tanpa menoleh lagi, meninggalkan koper pecahnya di pinggir jalan. Ayah mencoba menutup pintu depan, namun ibu menahannya. Jangan ditutup dulu Ardi, kamu juga harus pergi. Aku sudah menyiapkan dokumen perceraian. Pengacaraku akan datang besok pagi. Ratna, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Ingat Maya, ingat masa depannya. Ayah mencoba menggunakan aku sebagai tameng. Jangan bawa-bawa namaku, potongku tajam. Masa depanku adalah belajar menjadi wanita kuat seperti ibu, bukan menjadi pria pengecut seperti ayah. Pagi itu, di bawah tatapan menghakimi para tetangga, ayah harus mengemasi tasnya sendiri. Pria yang dulunya sangat dihormati sebagai tokoh masyarakat di komplek kami, kini keluar rumah dengan menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Rumah kami memang menjadi bahan pembicaraan selama berminggu-minggu setelah itu, tapi bagiku dan ibu, itu adalah harga yang kecil untuk sebuah kebebasan. 1 tahun telah berlalu sejak badai di hari Minggu itu. Rumah kami kini terasa jauh lebih terang. Ibu memutuskan untuk mengganti seluruh cat dinding, membuang sofa di ruang kerja ayah, dan mengubah kamar belakang yang suram itu menjadi ruang hobi, tempat ia menanam berbagai tanaman eksotis hasil perjalanannya. Aroma parfum melati yang menyesakan itu telah digantikan oleh wangi tanah basah dan kopi segar di pagi hari.
Aku duduk di teras, membolak-balik jurnal penelitianku. Ibu baru saja pulang dari kantor barunya di Jakarta. Beliau baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi. Maya, lihat ini. Ibu menyodorkan sebuah amplop coklat. Surat keputusan dari pengadilan. Harta Gonogini sudah selesai. Rumah ini sepenuhnya milik kita, dan ayahmu sudah resmi melepas hak asuhnya atas aset yang tersisa. Aku mengangguk pelan. Lalu, bagaimana kabar ayah, Bu? Ibu menghela napas, duduk di sampingku. Ibu dengar dari kawan lama. Dia sekarang tinggal di rumah kos sempit di pinggiran kota. Uang pesangonnya habis untuk membayar pengacara dan cicilan utang yang ternyata dia buat diam-diam untuk membelikan barang-barang Cindy dulu. Dia mencoba melamar kerja di beberapa tempat, tapi rekam jejak pengunduran dirinya yang mendadak membuatnya sulit diterima di posisi manajerial. Dan Cindy? Tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tidak peduli. Dia dikeluarkan dari kampusnya setelah video itu sampai ke tangan Dewan Etik. Kabarnya dia pulang ke kampung halamannya, tapi dengan nama yang sudah tercoreng. Ternyata layanan ekstra yang dia banggakan itu justru menghancurkan masa depannya sendiri. Aku terdiam, menatap langit sore yang berwarna jingga. Ada rasa puas yang tenang, tapi juga ada rasa pahit yang tersisa. Aku kehilangan sosok pahlawan dalam hidupku, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran. Dulu aku berpikir bahwa rumah adalah sebuah bangunan. Ternyata, rumah adalah tentang siapa yang ada di dalamnya dan kejujuran yang mengikat mereka. Malam itu, ayah mencoba menelponku. Ini adalah percobaannya yang kesekian puluh kali dalam sebulan. Aku melihat layarnya menyala, menampilkan nama ayah yang dulu kusembah sebagai pelindung. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol blok. Bukannya aku tidak memaafkan, tapi aku memilih untuk tidak membiarkan racun itu masuk kembali ke dalam hidupku. Aku sudah belajar bahwa beberapa pintu memang harus ditutup rapat dan dikunci selamanya, agar kita bisa terus berjalan ke depan. Ibu keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk bersama dalam keheningan yang damai. Tidak ada lagi bisikan di tengah malam, tidak ada lagi langkah kaki yang mencurigakan, dan tidak ada lagi rahasia di bawah atap ini. Rumah ini memang tak lagi sama, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini akhirnya terasa seperti pulang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.